Anggota Komisi 8 DPR dari fraksi PDIP, Mai Esti Wijayati menyatakan terkejut terhadap pencairan bantuan sosial pada periode Januari hingga Februari 2024. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan tanggapan terhadap kejadian tersebut. Dalam rapat kerja di gedung DPR, Esti mengungkapkan BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai dan PKH, Program Keluarga Harapan itu lumrah atau biasanya keluar di awal bulan Maret. Itu data yang di DIY. Tapi untuk tahun 2024, keluarnya cukup membuat terkejut. Di Januari sampai Februari masih ditambah di luar yang ada di dalam payungnya Kemensos. Bagaimana bombardir bansos yang mengalir tiada henti belum habis ya. Forum ini bisa digunakan karena kami merasakan betul, khususnya di DIY, bagaimana bombardir bansos yang mengalir tiada henti. Bahwa BPNT dan PKH itu lumrah atau biasanya itu keluar di awal bulan Maret. Itu data saya yang di DIY. Tetapi untuk tahun 2024 ini memang keluarnya cukup membuat kita terkaget-kaget. Di bulan Januari Februari di luar, masih ditambah di luar yang ada di dalam payungnya Kemensos. Bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat, saya soalnya langsung juga ke banyak titik, tidak ke beberapa, ke banyak titik. Ada beras macam-macam bergulir, saya nggak tahu tulisannya apa, tapi orang taunya itu bansos. Bansos taunya ya dari Kemensos. Itu mengalir semua, tiada henti menjelang coblosan 14 Februari. Nah, kami membutuhkan ini untuk bisa kemudian mendudukkan persoalan. Siapa yang bertanggung jawab? Oh, Kemensos hanya ini. Di luar ini tidak Kemensos. Ini yang kami harus paham. Menurut Esti, pencairan bansos tersebut tidak sesuai dengan pola pencairan yang biasa dilakukan yang umumnya triwulan. Ia menyoroti perubahan tersebut, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya pencairan bansos dilakukan pada awal bulan Maret. Setelah rapat, Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan penjelasan terkait dana perlindungan sosial. Ia menyatakan bahwa ada perlindungan sosial di Kemensos yang memiliki total anggaran sebesar 78 triliun rupiah. Ia mengaku tidak mengetahui ada perlindungan sosial sebesar 497 triliun. Di tempatnya hanya 78 triliun. Ia mengaku tidak berhak bicara. Risma menegaskan bahwa penerima bansos dari Kemensos telah sesuai dengan data yang ada. Namun, jika terhadap ketidaksesuaian, penerima bansos memiliki hak untuk mengusulkan sanggah. Pencairan bansos yang dilakukan pada Januari hingga Februari 2024 menjadi sorotan Esti dan memicu tanggapan dari Menteri Sosial. Hal itu menimbulkan diskusi terkait kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. Lebih lanjut, Tri Risma hari ini mengaku tidak mengetahui mengenai meroketnya penyaluran bantuan sosial jelang pemilu 2024. Bansos pemilu ramai disorot karena dinilai bermuatan politis. Ia tidak tahu karena sebagian besar bansos tidak disalurkan oleh pihaknya. Menurut Risma, Kemensos hanya menyalurkan 78 triliun dari total 497 triliun anggaran perlindungan sosial. Dalam rapat kerja tersebut, Risma mengatakan bahwa setiap tahun pemerintah mengeluarkan surat perintah membayar untuk bansos. Pada tahun ini, SPM tersebut dikeluarkan pada 26 Januari lalu dan sekitar 2 pekan lalu sebelum pemilihan umum 2024 yang diselenggarakan 14 Februari 2024. Anggaran bansos yang dikeluarkan melalui SPM tersebut langsung disalurkan ke keluarga penerima manfaat melalui bank penyalur. Tapi kan harus bayar masalahnya. Pimpinan Kami nggak ada anggaran. Lalu pimpinan ada dikit tanggapan. Tadi mohon maaf Bu, tadi Bu bilang tadi bulan Januari 2024 sudah ada pencairan ya. Ya. Tanggal berapa Bu? 26. Itu Ibu baru transfer ke bank atau memang sudah cair? Iya. SPM itu surat perintah membayar kami. Bayar ke bank? Iya. Kementerian Keuangan kapan ngirim uangnya ke Ibu? Pak, ini kalau bansos itu enggak pernah. Ini yang ini 2021 itu 4 Januari. Saya transfer SPM pertama ini. Enggak, bukan bansosnya, itu kan APBN Bu. APBN itu kan ada prosesnya, masih siklus anggaran. Saya kan nagihkan ke keuangan bayar kapanpun saya nggak masalah. Kan itu kan jadi gini kan, yang anggaran itu ada namanya anggaran besar itu kan dari Menteri Keuangan. Tahu Pak. Anggaran besarnya itu di Menteri Keuangan, itu apa namanya pusat anggaran. Masa Ibu baru awal sudah ada uang Udah, situ? Pak. Ada Pak. Ya makanya saya beda. Tanggal berapa Menteri Keuangan mengirim ke Ibu? Kan anggaran Ya, November, Pak, yang harus diklarifikasi itu anggaran itu langsung dari kas negara ke
penerima bantuan gitu. Ke bank penyalur. Bank penyalur langsung. Jadi tidak melalui Jadi Kemensos. kami pegang uang besar itu seperti akuarium, ikan dalam, kita bisa lihat nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM, Pak, bukan lewat kami uangnya. Kemensos disebut tidak secara langsung memegang anggaran bansos. Penggunaan bansos ini sempat disorot oleh pengamat politik AFC Volovata. Ia mengingatkan dugaan itu bertebaran di mana-mana dan tidak bisa didiamkan. Ia menilai pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Alasannya, dugaan penyelewengan kekuasaan terang benderang sehingga membuat kompetisi tidak adil. Ia menyinggung dugaan penyelewengan itu diurut dari hulu ke belakang saat APBN digunakan untuk bantuan sosial meningkat drastis pada 2023 dan 2024. Pemerintah menggelontorkan dana bansos sejak 2023 hingga penyelenggaraan pemilu 2024 sebesar 560 triliun. Bansos itu dalam berbagai program seperti bantuan beras, program keluarga harapan, dan bantuan langsung tunai. Ia lalu membandingkan di pemilu 2019 dengan jumlah bansos yang dikucurkan 194 triliun. Sementara pada pemilu 2014, jumlah bansos yang digulirkan 78,3 triliun. Kemudian, putusan MK terkait syarat batas usia minimal capres-cawapres. Selanjutnya, dugaan mobilisasi aparatur yang sudah disiapkan sejak jauh hari sebelum pemungutan suara 14 Februari 2024. Menurutnya, hal itu diduga bukan perintah yang datang dalam 1 hingga 2 hari. Berharap partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan 3 agar memproses dugaan kecurangan itu lebih serius. Ia menekankan jangan menganggap kecurangan sebagai hal biasa. Menurutnya, upaya itu dengan membentuk panitia khusus di DPR. 5 parpol sangat memadai untuk melakukan sesuatu. Jumlah kursi mereka 314 kursi atau 54,6%. Jika mereka solid dan bersikap tegas, sangat mudah membangun pansus pemilihan presiden. Menilai pansus itu merupakan satu unit kerja yang diatur dengan detail dalam tata tertib susunan kedudukan DPR. Kemudian ia menyebut di dalamnya bisa membaca secara detail seperti cara kerja dan manfaat yang dapat diperoleh jika pansus dibentuk. Pansus itu tidak melibatkan seluruh anggota DPR. Itu perbedaannya dengan penggunaan hak angket. Sehingga ketika misalnya 30 orang menjadi anggota pansus yang mewakili semua fraksi, biasanya dibentuk secara proporsional. Kemudian 30 orang itu bisa dipilih dari orang-orang yang sedang tidak terganggu pikirannya oleh perjuangan mereka di daerah pemilihan oleh pileg. Ia juga meminta pengusung paslon nomor urut 1 dan 3 optimal dan memperlihatkan kepada seluruh rakyat yang memilih di pemilu bekerja secara intensif. Tunjukkan kepada seluruh rakyat bahwa kawan-kawan anggota parlemen tidak sia-sia meminta rakyat memilih pada tahun 2019 lalu. Ia mengingatkan agar DPR juga bisa membuktikan sebagai wakil rakyat. DPR tidak sia-sia menyebut dirinya Dewan Perwakilan Rakyat.